menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup merasai maju terjang. Aku adalah pejuang. Sebagai pejuang, tugasku adalah berjuang. Soal kalah atau menang itu bukan urusanku. Karena tugasku adalah berjuang. Pangeran Diponegoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor 1. Oke, untuk peserta selanjutnya, Natasha Alfioni dari SMA 2 Palembang. Puisi pilihan WS dari karangan puisi WS Rendra. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa. Dan mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah.
untuk selanjutnya kita panggilkan saja peserta Tomianto dari Sekolah Metodi 1 dengan puisi pilihan WS Rendra. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firman-Mu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapak. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkur. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari. Biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lengan yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh. Perkenankan aku menusukkan sangkurku. Sekian, terima kasih. Iya, beri tepuk tangan yang meriah penampilan peserta dengan nomor tampil 03. Baik, Dewan Juri yang kami hormati dan juga para peserta, kami informasikan bahwa untuk tentunya lomba baca puisi pada Festival Pelajar Nusantara 2022 ini disponsori oleh PT Semen Batu Raja. Oke, untuk peserta selanjutnya mari kita panggilkan Lita Mutia dari Sekolah SMA Islam Al-Amul Khair. Puisi pilihan dengan WS Rendra.
firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat kugenggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 04. Baik, terima kasih. Iya, Revinda. Ya. Revinda, kalau kita kasih informasi nih ya Revinda, bahwa acara tentunya Festival Pelajar Nusantara Lomba Baca Puisi ini juga disiarkan melalui RRI Playgo dan juga melalui YouTube RRI Palembang. Oke, sudah download RRI Playgo? Udah dong Mbak. Yang lain sudah download belum RRI Playgo? Sudah ya, harus ya. Jadi nonton bisa ya sambil nonton YouTube juga. Baik, langsung saja mungkin Revinda, siapa Ya. peserta selanjutnya? Silakan saya. Oke, untuk peserta selanjutnya mari kita panggil saja Najwa Anas dari Sekolah Mandua Palembang membawa puisi karya W.S. Rendra. Iya. Peserta selanjutnya peserta dengan nomor tampil berapa? 05 dengan nama Najwa Anis ya. Hah? Oh, Najwa Anas. Sengaja biar dikoreksi ya. Begitu ya. Baik, Dewan Juri yang kami hormati dan para peserta, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 05. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu
Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna. Dosa dan nafasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah? Sementara kulihat kedua lenganmu yang capai, mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk peserta selanjutnya nomor 06 dengan nama peserta Felisa Ratu Widyadana dari sekolah SMA 9. Karya puisi Taufik Ismail. Kita adalah pemilik sah republik ini. Buah karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhir "Duli Tuan", tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia yang bermata sayu, yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahan hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutu dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan 1000 slogan dan 1000 suara yang hampa. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk peserta selanjutnya dengan Karena Gabriel dari Metode 1 membawa puisi W.S. Rendra. Doa
Marilah kita beri tepuk tangan untuk peserta 07. Baik, selanjutnya untuk peserta urutan 08, Agung Afriza dari SMA Negeri 19 Palembang membawakan puisi karya Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Agung Afriza, asal sekolah dari SMA Negeri 19 Palembang. Berdirinya saya di sini untuk membacakan sebuah puisi karangan buah karya dari Taufik Ismail yang berjudul Kita adalah pemilik sah Republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran, tuli tuanku. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk outlet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. 1966, hormat saya, Taufik Ismail. Baik, beri tepuk tangan untuk peserta nomor urut 08. Baik, Revinda dan juga teman-teman diinformasikan sesuai dengan hasil dari kesepakatan bersama ketika technical meeting bahwa bagi peserta tak perlu lagi menyebutkan nama ataupun identitasnya karena MC sudah menyebutkan. Ini untuk menghemat waktu. Terima kasih. Oke. Baik, untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut 09, M. Safa Putra dari SMA Negeri 19 Palembang dengan karya Taufik Ismail. Kita adalah milik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhir, tuli tuan. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutu, dan hama.
inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk peserta nomor urut 09. Untuk selanjutnya nomor urut 10 Rengga Suandaru dari SMA Negeri 9 Palembang dengan karya puisi Chairil Anwar. Diponegoro karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, dua hidup baru dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergendak berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri, menyediakan api, panah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup terus dirasakan. Maju, serbu, serang, terjang. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, mari kita panggil peserta selanjutnya dengan Amar Ridho Fijratullah dengan sekolah SMA 14. Karya puisi Khairil Anwar. Diponegoro karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi. Di depan sekali Tuhan menang. Tak gentar lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju, bagi negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditinggal. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus berasa. Maju, serbu, serang, terjang. Terima kasih. Oke.
Marilah teman-teman kita sambut peserta selanjutnya dengan nomor urut 12, Saka Salsabila Putri dari Sekolah SMA 6 Palembang. Puisi karya Taufik Ismail. Baik, Dewan Juri, hadirin yang berbahagia, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 12. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti akan mundur. Berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang kita dengar, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup yang dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Harus berjalan. Oke, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Untuk peserta selanjutnya nomor 13, mari kita panggil Yuni Sinta dari Sekolah SMA Islam Al-Amulul Khair. Puisi W.S. Rendra. Doa seorang serdadu sebelum berperang. Karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kotak terbakar, dan firmanmu tertulis di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi yang
tangan yang meriah. Untuk peserta selanjutnya mari kita panggilkan Arika Sabira dari SMK 8 membawa puisi karya Taufik Ismail. Kepada peserta kami persilahkan. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Buah karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran? Tuanku, tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengancungkan tangan untuk obat dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 penggeras suara yang hampa. Wow. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Terima kasih. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Baik, itu tadi penampilan beserta dengan nomor tampil 14. Ada Kepala LPP RRI Palembang dan juga para tamu yang sudah hadir, Dewan Juri. Nanti sesaat lagi tentunya kita akan melakukan acara pembukaan Festival Pelajar Nusantara di mana nanti lomba baca puisi akan kita lanjutkan kembali. Tetapi setelah info Pro 2 karena ini disiarkan melalui Pro 2 RRI Palembang untuk pembukaan. Dimohonkan tentunya untuk kesabaran sejenak untuk info Pro 2 dan kita langsung dulu untuk peserta selanjutnya mungkin satu kali penampilan lagi ya Pak ya. Setelah itu baru kita pembukaan. Silahkan Adinda tercinta Amanda. Oke, untuk peserta selanjutnya mari kita panggilkan saja Anissa Tiesha Pratiwi dari Sekolah SMA 14 Palembang membawa karya puisi Taufik Ismail. Kepada peserta kami persilahkan. Kita adalah pemilik sah
tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran Tuli, tuanku. Tak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. 1996. Hormat saya Tuan Taufik Ismail. Beri tepuk tangan yang meriah. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 15. Dewan juri yang kami hormati, kita break sejenak. Silakan Dewan juri untuk bisa mengambil posisi kembali. Segera saja kita akan mengikuti tentunya acara pembukaan Festival Pelajar Nusantara 2022 yang akan disiarkan secara langsung melalui Pro 2 RRI Palembang di FM 91,6 MHz. Dan ini dia rekan saya, Resti Chandra. Oke, terima kasih Cek Gaya. Kalau tadi sudah ada beberapa peserta yang tampil untuk lomba baca puisi. Dan sesaat lagi teman-teman semua yang ada di sini kita akan mengikuti jalannya opening ceremony atau pembukaan Festival Pelajar Nusantara 2022. Dan kabar baiknya adalah kita disiarkan secara langsung melalui Pro 2 ya 91,6 FM. Ada sahabat kreatif di sini mungkin bisa mendengarkan. Ya, kita sedang persiapan terlebih dahulu dan saya tidak sendiri. Ini mohon izin Bapak-bapak, Ibu semua. Saya akan ditemani oleh Revinda. Revinda. Nah, Revinda ini adalah pelajar. Kenapa kita gandeng pelajar? Karena memang yang punya acara ini para pelajar ya Revinda ya. Festival Pelajar Nusantara ini yang mengkreasinya, mendesainnya, panitianya, pesertanya semuanya pelajar. Jadi pas kalau MC-nya pelajar juga, tapi bukan saya nggak pelajar lagi. Tapi ada Revinda yang akan mendampingi tentunya untuk membawa acara opening ceremony buat hari ini. Oke, kita menantikan untuk siaran langsung dari Pro 2 FM. Pelajar Nusantara yang dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Sedikit saja. Dan ini eksklusif ya cuma di Pro 2 kalau bisa dengerin. Sertifikatnya juga akan di mana-mana. So, stay tune on the 976 Pro 2 era di Palembang suara kreativitas. Nah, di situ tadi kosong. Oke, terima kasih Kak Erin. Ya, kita sapa Revinda, tamu undangan kita tentunya.
sudah banyak, kita buka dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurang semangat ya Revinda ya? Karena kalau pelajar itu teman-teman identik dengan semangat, kreativitas. Boleh kita ulang lagi mungkin Revinda? Iya. Coba kita Revinda ulang sekali pancing lagi. deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, harus Revinda yang mancing jadi semangat teman-teman di sini. Kita ucapkan selamat pagi, jelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sapa tamu undangan kita yang hadir Revinda. Ya, di antaranya ada Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Haji Ahmad Rizwan SSDPMM telah hadir bersama kami. Ada siapa lagi Revinda tamu kita hari ini? Ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili Bapak Awaludin SPD MSI. Baik, ya, terima kasih Bapak. Kemudian juga kita sapa, ini ada Pak Eko Budianto di sini. Beliau merupakan PLH Kanwil DJPB Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Eko. Ada siapa lagi? Ada Bank BSI Palembang. Maaf, ada Branch Manager Bank BSI Palembang Kenten, Bapak Dwi Cahyadi. Iya, terima kasih Pak Dwi telah hadir. Kita juga punya, ini tuan rumah, kalau kita sama tadi tamu, tapi tuan rumah kita yang selalu mengayomi gitu kan ya. Bapak kita ada Kepala LPP RRI Palembang, Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM juga hadir tengah-tengah kita. Baik, ada siapa lagi? Kemudian ada Kepala Sekolah SMA dan SMK yang di Palembang. Betul sekali, ada juga perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, terima kasih. Dan juga ini nih yang super sibuk, Ketua Panitia Festival Pelajar Nusantara ya. Ada Muhammad Rizky Pratama juga, mana? Oh itu dia orangnya. Dan juga kita sapa seluruh tamu undangan, peserta Dewan Juri juga yang telah hadir. Dan sahabat kreatif yang mendengarkan dari Prodo FM 91,6. Hari ini senang banget pagi hari ini ya Revinda. Iya, dalam acara pembukaan Festival Pelajar Nusantara 2022. Oke, dan acara ini tentunya kita akan awali terlebih dahulu Revinda dengan mendengarkan bersama. Yang pertama mungkin kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Festival Pelajar Nusantara 2022 dari rekan kita SMK Muhammadiyah 1 Palembang, yaitu Saudara Rizky Pratama. Pada Rizky, dipersilakan. Oke, boleh dong aplaus terlebih dahulu, ini dia. Luar biasa perwakilan dari siswa untuk event akbar yaitu Festival Pelajar Nusantara yang diketuai oleh Muhammad Rizky Pratama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Pelajar Nusantara 2022. Baik, kita ulangi dengan suara yang lancang dan penuh semangat. Festival Pelajar Nusantara 2022. Kreatif itu keren. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan nikmatnya bertemu dan bertatap muka di ruangan aula RRI Palembang pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak yang saya ingin sampaikan pada laporan pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Dr. Andes Joko Purnomo MM. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Haji Ahmad Rizwan SSTP MM. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili Sekretaris Bapak Awaludin SPD MSI. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Kepala Sekolah yang telah hadir pada acara kita pagi hari ini. Dan yang terhormat Dewan Juri dari setiap masing cabang-cabang lomba serta teman-teman yang telah hadir di pada acara pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta
yang telah dapat hadir pada hari ini untuk memeriahkan acara kita hari ini, yaitu acara Festival Pelajar Nusantara 2022. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf jikalau acara ini kurang berkenan atau ada kekurangan, sekaligus kami menjadikan pelajaran untuk kami untuk kedepannya. Dan di sini kami juga menginformasikan Bapak Ibu bahwasanya seluruh panitia festival pelajar ini yaitu berasal dari siswa-siswi sekolah SMA maupun SMK yang ada di Kota Palembang, dan tidak juga dari siswa dan siswi SMK dan siswa-siswi dan SMA Muhammad SMA di Kota Palembang ini. Kami juga ditemani dan didampingi dan dibimbing tentunya oleh pihak RRI bagaimana cara mendirikan suatu event yang sangat besar seperti yang kita saksikan pada hari ini, yaitu Festival Pelajar Nusantara 2022. Dan di sini saya ingin menginformasikan bahwasanya Festival Pelajar Nusantara 2022 ini kita mulai dari hari Minggu kemarin, yaitu tepatnya di tanggal 23 Oktober dan berakhir di tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Baik, di sini saya ingin membacakan tentang cara kegiatan yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu tanggal 20 Oktober 2022 yaitu lomba LTBB Putra dan Putri yang telah kami selenggarakan pada hari kemarin. Dan pada tanggal 24 Oktober bertepatan dengan hari ini yaitu lomba LTBB Poker dan lomba baca puisi yang seperti kita sedang lihat tadi. Dan untuk selanjutnya tanggal 25 Oktober yaitu lomba hadroh. Dan dilanjutkan dengan tanggal 26 Oktober yaitu lomba paduan suara. Baik, dan selanjutnya yaitu tanggal 27 Oktober yaitu kami mengadakan pelatihan MC. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang telah hadir ini boleh mengirimkan utusan dari siswa dan siswinya untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan MC. Kami masih membuka untuk pelatihan MC sampai sekarang. Dan seterusnya tanggal 28 itu yaitu kita melakukan penutupan dan sekaligus pengumuman pemenang peserta dan pembagian hadiah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau yang menyinggung hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Akhirul kalam nun wal qalam mimma yusrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan untuk teman kita Rizky. Iya, Muhammad Rizky Pratama, siswa SMK Muhammadiyah 1 Palembang dan didaulat menjadi Ketua Pelaksana Festival Pelajar Nusantara 2022. Ini luar biasa, boleh tepuk tangan lagi yang paling meriah? Wow, jadi Revinda, ini kegiatan Festival Pelajar Nusantara ini memang dilakukan serentak RRI se-Indonesia begitu. Dan kerennya lagi Bapak Ibu mohon izin, ini acara diselenggarakan oleh para pelajar, pesertanya juga pelajar, yang memanage semuanya pelajar gitu kan ya, yang mendesain pelajar. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk para pelajar SMA, SMK, sekota Palembang. Oke, luar biasa sekali ya Revinda. Baik, hadirin dan juga sahabat kreatif, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Kepala LPP RRI Palembang. Kami undang Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM. Dengan hormat kami persilahkan diiringi tepuk tangan dong Kepala LPP RRI Palembang. Yang paling semangat tepuk tangannya. Oh iya, nanti mungkin Pak Joko akan sosialisasi sendiri bagaimana yang dimaksud dengan tepuk tangan semangat. Revinda tahu nggak? Belum tahu kan? Belum tahu. Pasti Pak Joko akan beritahu nanti untuk teman-teman pelajar. Silakan Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita semua diberi nikmat, diberi kesempatan sehingga pada hari ini, pagi ini hadir di lobi atau aula RRI Palembang. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Ahmad Rizwan SSTP MM. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan
diwakili Bapak Awaludin SPD MSI. Yang saya hormati Kak Kanwil DJ PB Sumatera Selatan, diwakili Kabak Umum Bapak Eko Budianto. Yang saya hormati Branch Manager BSI Cabang Kenten Bapak Dwi Cahyadi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK Sekota Palembang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru-guru SMA dan SMK Sekota Palembang. Yang saya banggakan adik-adik pelajar SMA, SMK Sekota Palembang yang berperan dalam kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 ini. Juga yang saya banggakan khususnya saya beri acungan luar biasa 2 jari. Kalau 4 nggak bisa ya, 2 jari. Kepada panitia pelajar. Adik kita Muhammad dan kawan-kawan luar biasa sudah merencanakan kegiatan dari awal, rapatnya bolak-balik, insya Allah dilaksanakan mulai kemarin sampai dengan tanggal 28 berjalan dengan lancar. Hadirin Bapak Ibu pendengar program 2 yang saya banggakan. Sebelum dimulai saya baca pantun, bukan puisi. Kalau tadi sudah kita dengarkan adik-adik kita juga pelajar yang membaca puisi. Namun demikian saya coba baca pantun. Pantun memang sudah menjadi budaya kita yang ada di Sumatera Selatan ini. Saya baca untuk mengingatkan kembali kampung halaman saya. Menikmati pemandangan kota Surakarta. Cakep. Kalau kemarin yang buat Jayapura Pak, meskipun saya pernah di Jayapura, tapi kalau Jayapura terlalu jauh ya. Keliling kota, naik sepeda. Di Solo itu naik sepeda nyaman semuanya Pak. Ya. Dengan Festival Pelajar Nusantara, kembangkan potensi generasi muda. Terima kasih untuk adik-adik. Coba yel-yel dulu. Ya. Festival Pelajar Nusantara. Jawabnya, kreatif itu keren. Saya ajari, kita mulai ya. Festival Pelajar Nusantara. Terima kasih. Tambah lagi. Semangat pagi, 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 RRI, merah putih. Ya, saya ulangi ya. Semangat pagi, 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 RRI, merah putih. Sekali lagi biar semangat. Semangat pagi, 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 RRI, merah putih. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah itu di sebelah kiri dada. Arah kita ke kiri dada, dadanya masing-masing. Yeay! Saya dapat dari motivator Pak. Jadi ada pengaruh katanya untuk diri kita. Jadi Bapak Ibu hadirin pendengar yang saya banggakan. Kegiatan Festival Pelajar Nusantara ini mengajak peran dari generasi muda, khususnya pelajar SMA, SMK, Kota Palembang dan sekitarnya. Tercatat yang ada di catatan saya, kegiatan ini diikuti kurang lebih di pesertanya ya, 1.815 peserta.
Di luar official, di luar supporter, di luar lagi mungkin keluarga, bapak, ibu, orang tua atau adik-adiknya yang ikut. Rinciannya sebagai berikut. Lomba LTBB pesertanya 1.414. Terdiri dari 64 tim putri, 44 tim putra, campuran 60. Kemudian LTBB Poker 14 tim. Jadi berarti minat generasi muda kita banyak untuk baris berbaris. Apalagi 2 tahun ini memang sudah tidak ada kegiatan. Alhamdulillah pandemi sudah berkurang, kita bersama-sama bisa melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan juga di tahun-tahun yang akan datang bertambah lagi ya. Yang berikutnya, lomba baca puisi, jumlah pesertanya 51 orang. Ini di luar ada tadi supporternya, ada mungkin teman-temannya, ada mungkin juga guru atau official yang mendampingi. Ya. Kemudian yang berikutnya lomba hadroh, diikuti oleh 200 peserta, terdiri dari 20 tim. Luar biasa. Yang berikutnya lagi lomba paduan suara ya, diikuti oleh 6 tim, 150 peserta. Jadi kalau di total dihitung-hitung dari awal kemarin sampai nanti penutupan pada hari Jumat tanggal 28, kurang lebih mungkin 3.000-an generasi muda yang akan hadir di RRI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Ibu Guru yang sudah mengizinkan putra-putrinya, adik-adik kita untuk datang ke RRI berperan mengikuti lomba yang memang lomba ini bukan RRI Pak yang menentukan kategorinya, tetapi anak-anak kita, adik-adik kita inilah yang mereka berdiskusi, membentuk panitia, menentukan ya, jenis lombanya apa saja. Sehingga karena saat ini juga bersama-sama RRI seluruh Indonesia, kurang lebih ada 70 stasiun penyiaran, melakukan kegiatan yang serempak, namun demikian kategori atau bidang lombanya berbeda-beda. Disesuaikan dengan daerah masing-masing. Insya Allah nanti penutupan pada tanggal 28 akan terpusatkan di kota Surakarta. Yang akan menutup insya Allah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo hadir di Stadion Sriwedari dengan 16.000 pelajar yang akan hadir di stadion. Bapak Ibu hadirin, kegiatan yang luar biasa ini tidak mungkin bisa berjalan dengan maksimal tanpa sinergi, tanpa kerjasama dari semua pihak. Saya pribadi maupun sebagai Kepala RRI Palembang mengucapkan terima kasih kepada semua mitra yang sudah bersama-sama dengan generasi muda, anak-anak kita untuk terus memberikan motivasi. Kita sama-sama mengajak generasi muda mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif. Jangan banyak kegiatan yang negatif. Narkoba dilarang. Banyak ikuti siaran-siaran RRI. Saat ini disiarkan melalui Programa 2. Programa 2 RRI juga bisa didengarkan melalui handphone. Ya. Nanti adik-adik termasuk juga bapak-bapak dan ibu-ibu mohon di-download aplikasi RRI Play Go. Ada di App Store. Ya, silahkan di-download sehingga kapanpun setiap saat bisa mendengarkan siaran RRI.
adik-adik nanti yang sudah mendownload aplikasi, dipilih beberapa mendapatkan bonus internet. Ya. Dipilih tidak semua nanti ya. Mbak Alen tolong dibantu yang sudah mendownload dibuktikan ya. Ada promosi dapat kuota internet. Ya, silakan ya. Jadi RRI peduli dengan bangsa. RRI peduli dengan generasi muda. Sinergi dengan Dinas Pendidikan, sinergi dengan Dinas Kominfo, kita akan memberikan pencerahan yang positif kepada generasi muda. Insya Allah ketika generasi muda sudah berjalan pada jalur yang benar, menjadi pemimpin bangsa yang amanah, yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Hadirin Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga kepada teman-teman panitia RRI yang sudah memberikan pendampingan sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Pada saatnya nanti saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan berkenan juga untuk memberikan sambutan, dan yang berikutnya mohon berkenan juga nanti Kepala Dinas Kominfo Sumatera Selatan memberikan sambutan sekaligus berkenan untuk memukul gong sebagai tanda dimulainya serangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Hadirin, untuk menutup sambutan saya bacakan lagi satu buah pantun. Baca, bukan mengarang ya, baca. Ini kebiasaan kami di RRI. Setiap Senin kita upacara atau apel ya, upacara ya. Dengan semangat dalam dada, dengan Festival Pelajar Nusantara, kita gelorakan semangat Sumpah Pemuda. Tepuk tangan yang meriah. Yeay. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu. Terima kasih juga atas sinergi semua pihak yang sudah berperan untuk melancarkan kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Dari kami, kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin panitia adik-adik, mungkin juga penyambutan teman-teman RRI, atau juga ke depan ini ada kendala, mohon maaf. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita, kehadiran kita, acara kita ini menjadi amal ibadah kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, aplaus yang paling meriah Kepala LPP RRI Palembang, Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM telah memberikan sambutan. Luar biasa, si Bapak semangat banget, yang muda harus lebih semangat dong. Makasih Pak Joko. Tadi sudah ada beberapa salam, slogan begitu ya Revinda ya. Iya deh. Teman-teman pada inget kan salam dan slogannya seperti apa? Ingat dong. Kita coba yuk Revinda yuk. Ya, kita coba. Iya, Festival Pelajar dulu. Coba Revinda yang pancing deh, Festival Pelajar. Festival Pelajar Nusantara 2022. Yeay, tepuk tangan dong buat semua. Tapi jangan lupa juga Revinda ya, tadi pesan dari Pak Joko. Ayo download aplikasi RRI Playgo. Untuk yang beruntung, nanti nggak semuanya ya yang beruntung akan dapat kuota internet. Wow, seru banget. Tepuk tangan yang lebih meriah, jangan takut-takut tepuk tangannya. Nah, oke, kita ke acara selanjutnya Revinda. Baik, acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atau yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Awaludin SPD MSI. Kepada yang terhormat kami persilakan. Dan diiringi dengan aplaus yang paling meriah dong untuk Bapak Awaludin SPD MSI, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Izin Pak Gubernur Kadis Kominfo pada hari ini mewakili Gubernur. Kalau tadi Kepala LPP RRI mengawali sambutannya dengan sebuah pantun, saya juga punya sebuah pantun. Sekarang musim duren, duren di bawah ke muara. RRI memang keren, sekali di udara, tetap di udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Kepala LPP RRI Palembang, Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM, yang kami hormati perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, yang kami hormati perwakilan dari Bank Syariah Indonesia, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala SMA SMK yang sempat hadir pada hari ini. Hadir bersama kita salah satu Kepala Seksi, Dr. Febri dari bidang SMA. Yang kami hormati para guru pendamping, dan tentu saja yang paling istimewa adalah Ketua Panitia Kegiatan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Para Dewan Juri yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya tentu saja yang paling bangga pada hari ini adik-adik sekalian peserta Festival Pelajar Nusantara tahun 2022. Pertama, kepada Bapak Gubernur dan juga Ketua LPP RRI, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena di saat yang sama beliau menghadiri rapat paripurna DPR Sumatera Selatan, DPD Sumatera Selatan, yang secara fisik tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau menyampaikan salam hormat dan tentu saja salam hangat kepada anak-anak semua. Seraya beliau juga berharap bahwa ketidakhadiran beliau secara fisik tidak akan mengurangi kehikmatan dan makna dari acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja kami mengucapkan selamat kepada panitia yang telah berhasil mengkreat kegiatan ini bekerja sama dengan RRI Sumatera Selatan. Luar biasa, sebuah pencapaian yang hebat. Karena itu kami memberikan apresiasi kepada anak-anak sekalian yang telah mampu membangun kerjasama yang baik dan membiasakan diri untuk terlibat dalam event-event yang besar. Boleh kita tepuk tangan dulu buat anak-anak kita semua. Yang berikutnya, kepada anak-anak semua kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki kecerdasan yang majemuk. Di dunia pendidikan seringkali disebut dengan multiple intelligentsia. Muarah dari keduanya bisa diukur dengan parameter akademis dan non-akademis. Anak yang pintar, anak yang cerdas, tidak hanya diukur dengan nilai matematika yang baik, tidak hanya diukur dengan nilai fisika dan nilai-nilai mata pelajaran pokok lainnya. Tetapi anak yang cerdas, anak yang pintar juga diukur dengan prestasi non-akademis. Termasuk diantaranya yang tadi disebutkan oleh Kepala LPP RRI Sumatera Selatan, baris berbaris merupakan sebuah kecerdasan. Masuk ke dalam rumpun kinestika, ilmu gerak. Kebayang kalau kemudian
anak berbaris tapi tidak rapi, tidak patuh pada komando pimpinan barisan, seperti apa barisannya. Oleh karena itu, baris berbaris, lomba berbaris, baris berbaris juga merupakan sebuah kecerdasan, bentuk kecerdasan. Selanjutnya, baca puisi. Bahasa yang paling universal itu tertulis pada bait-bait puisi. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa suka, bahkan protes pada sebuah keadaan pun bisa tergambar dari bait-bait puisi. Tadi saya mendengar langsung penggalan puisi yang dibacakan dan sangat luar biasa sekali. Ya. Saya kira ini juga menjadi parameter ketika kita akan mengukur kecerdasan seorang siswa. Anak-anak sekalian, layaknya sebuah lomba dimanapun dan di level manapun lomba itu dilaksanakan, tentu akan ada yang menang dan pasti ada yang belum berhasil, belum menang. Tapi dibagi kami, di mata kami, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, bidang SMA dan bidang SMK, anak-anak semua yang hadir di tempat ini adalah pemenang. Anak-anak yang ikut kegiatan ini adalah juara. Juara yang sudah mampu mengalahkan rasa takutnya, yang telah mampu mengalahkan rasa kurang percaya diri. Oleh karena itu, bagi kami, Bapak Ibu sekalian, mereka semua adalah pemenang. Tidak mudah untuk tampil mengalahkan rasa gugup, rasa takut, dan rasa kurang percaya diri. Tetapi saya yakin dan percaya kalau sudah berani terjun ke lomba seperti ini, anak-anak sekalian pasti yang terbaik yang sudah dipilih oleh sekolah masing-masing untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Banyak hal yang bisa dipetik bagi anak-anak semua setelah mengikuti kegiatan ini. Yang pasti anak-anak sekalian akan melihat bahwa di dalam dirimu ada potensi yang mungkin bisa dikembangkan di waktu-waktu yang akan datang. Di tempat ini juga anak-anak sekalian bertemu dengan teman-teman dari sekolah yang lain. Saling bercengkrama, bertukar pikiran, bertukar informasi, dan tentu saja bertukar best practice. Praktek-praktek baik di sekolah A, di tempat ini mungkin bisa ditularkan di praktek itu di sekolah lain atau di sekolah B. Kemudian yang paling penting lagi anak-anak sekalian, ini mengasah soft skill. Hari ini kita tidak saja dituntut untuk memiliki hard skill sesuai dengan program keahlian masing-masing kalau di SMK, sesuai dengan jurusan yang dipilih, ya, tapi juga dituntut untuk memiliki soft skill. Soft skill ini terkait dengan pendidikan karakter. Saya kira RRI memang luar biasa, memberikan panggung, memberikan space bagi anak-anak sekalian untuk mengasah soft skillnya. Ada fighting spirit, ada daya juang, ya, ada semangat, ada rasa tanggung jawab, memupuk rasa percaya diri dan seterusnya. Saya kira ini perlu didukung dan perlu diapresiasi, dan kita berharap mudah-mudahan RRI ke depan tetap fokus untuk hal ini. Kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada RRI yang telah mengambil bagian dalam proses pendidikan di Sumatera Selatan. Saya rasa itu dapat kami sampaikan kepada anak-anak semua. Selamat mengikuti lomba, berikan yang terbaik kepada dirimu sendiri, berilah rasa bangga pada orang tuamu, dan tentu saja Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan untuk Bapak Awaludin. Kepada Bapak Awaludin, terima kasih telah memberi kata sambutan. Baik, Bapak Awaludin ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan beliau merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Ya, hadirin peserta dan sahabat kreatif, kita sapa juga sahabat kreatif kita ini ya Revinda yang mendengarkan siaran kita melalui 91,6 FM atau juga melalui RRI Playgo. Kita juga live streaming ya di YouTube channel RRI Palembang. Nah, acara kita ini Revinda banyak yang mendukung loh, sponsornya banyak. Salah satunya ada Bank BS ini ada branch manajernya hadir di tengah-tengah kita Pak Dwi. Jadi acara kita ini disponsori dan didukung penuh oleh Bank Syariah Indonesia, kemudian juga Pertamina. Lebih kencang lagi tepuk tangannya dong. Oke. Juga didukung penuh oleh Ombudsman Arkavit C, Ines, kemudian Dede, kemudian juga Medco Energy Oil and Gas. Ya. Kemudian juga ada Sirup Kurnia, Amanda Brownies, Kopi Benua, Resida, Smartfriend, Moves, dan Martin. Oke, ya luar biasa banget. Dan memang benar sponsor utama kita selain Bank Syariah Indonesia, ini ada juga Bank Sumsel Bubble, Semen Batu Raja juga banyak sekali. Lebih meriah lagi dong tepuk tangannya. Juga didukung penuh ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Dan Revinda, kita langsung ke acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan menyaksikan bagaimana pembukaan secara resmi untuk Festival Pelajar Nusantara 2022. Berikut kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Kami sambut dengan hormat Bapak Imansyah SEMM. Aplaus yang paling meriah yang akan memberikan kata sambutan mewakili Gubernur Sumatera Selatan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pak Depsta karena beliau pada waktu yang bersamaan ada rapat paripurna di DPRD Provinsi. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala LPP RRI Palembang, Bapak Joko Purnomo beserta jajaran, hadirin undangan, anak-anakku pelajar SMA, SMK se-Kota Palembang, peserta lomba yang dibanggakan. Mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya juga kita masih diberi kesempatan menghadiri acara pembukaan Festival Pelajar Nusantara 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita iringi dengan doa dan harapan semoga acara yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengilhami kita untuk terus berkarya dan melangkah maju ke depan demi memajukan Sumatera Selatan yang kita cintai. Hadirin para undangan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada RRI Palembang yang telah berhasil menyelenggarakan acara Festival Pelajar Nusantara 2022 dengan tema Pelajar Indonesia Kreatif, Mandiri dan Bersatu untuk Indonesia Emas, sebagai sarana bagi pelajar SMA, SMK di Kota Palembang untuk menyalurkan kreativitas dan potensi dirinya. Kegiatan ini saya harapkan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda khususnya pelajar SMA, SMK agar dapat merancang dan mengembangkan kemampuan kreatif, membangun interaktif sosial antar pelajar sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan meningkatkan kepercayaan diri pasca pandemi COVID-19. Hadirin para undangan yang berbahagia, berkaitan dengan penyelenggaraan festival ini perlu disampaikan harapan sebagai berikut. Pertama, panitia penyelenggara hendaknya melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, menghindari hal-hal yang dapat mengecewakan peserta lomba, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan teknis penyelenggaraan lomba. Yang kedua, para peserta hendaknya mengikuti lomba dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan keyakinan, dan menunjung tinggi kehormatan serta nama baik pribadi dan sekolah masing-masing. Jangan lupa bahwa ajang dalam lomba ini sesama peserta memang saling bersaing atau bertanding. Tetapi di luar ajang lomba, para peserta hendaknya saling bersanding,
sebagai sesama generasi muda harapan bangsa. Mari kita berdoa bersama di dalam hati kita masing-masing, semoga kesuksesan yang diharapkan dapat terwujud dengan usaha-usaha yang positif. Hadirin dan undangan yang berbahagia, demikianlah sambutan yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi kepada Kepala RRI Palembang beserta jajaran, saya ucapkan selamat atas terselenggara festival ini, dan kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti lomba. Mudah-mudahan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Atas izin dari Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Pelajar Nusantara 2022 dengan tema Pelajar Indonesia Kreatif, Mandiri dan Bersatu untuk Indonesia Emas, saya nyatakan dibuka. Iya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Ya, baik, mohon izin berkenan Bapak untuk melakukan pemukulan gong, ditandai dengan pemukulan gong tentunya, dan kami undang Ada Bapak Awaludin SPD MSI dan Bapak Dr. Andes Joko Purnomo MM serta Muhammad Rizky Pratama. Ya, silakan untuk melakukan prosesi pemukulan gong yang merupakan penanda telah dibukanya secara resmi Festival Pelajar Nusantara 2022. Ya, baik, kita aplaus yang paling meriah dengan pemukulan gong kali ini. Aplaus yang paling meriah. Hadirin, resmi sudah dibukanya untuk acara pembukaan Festival Pelajar Nusantara 2022 tingkat Sumatera Selatan, ya. Dan juga telah luar biasa sekali kita saksikan tadi. Sudah diabadikan sepertinya. Oke. Sudah. Oh, mungkin bisa difoto kembali, boleh Bapak? Kami undang untuk berfoto. Di sini hadirin dan juga sahabat kreatif, kita saksikan Pak Iman Syah SEMM yang tadi telah menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian juga ada Sekretaris Dinas Provinsi Sumatera Selatan Bapak Waludin, Kepala LPP RRI Palembang Bapak Joko Purnomo, dan juga Rizky Pratama, Ketua Pelaksana FPN 2022. Kami undang Pak Dwi untuk bergabung, silakan. Kami undang Branch Manager BSI Palembang Canton, ya. Ombudsman, ya, kami undang, silakan Bapak, Ibu, atau perwakilan dari Ombudsman Sumatera Selatan, perwakilan kantor Sumatera Selatan, silakan dari Ombudsman hadir bersama kami, boleh? Ya, sudah sepertinya. Baik, kita abadikan terlebih dahulu. Iya, dengan senyum, semangat dan kekompakan, ini luar biasa. Iya, hadirin dan juga sahabat kreatif, sekarang sedang berlangsung, kita abadikan terlebih dahulu. Ini adalah sesi foto. Tadi sudah diawali dengan pemukulan gong penanda telah dibukanya atau dimulainya secara resmi Festival Pelajar Nusantara 2022 sekota Palembang. Dan kami ucapkan terima kasih. Boleh dong aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk prosesi pembukaan yang spesial ini Festival Pelajar Nusantara 2022. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan bahagia sekali akhirnya ya kita ya Revinda. Artinya memang seluruh rangkaian kegiatan dalam Festival Pelajar Nusantara 2022 ini telah dibuka secara resmi selama 1 pekan ini. Oke, selanjutnya kita ke acara terakhir yaitu pembacaan doa kepada Bapak Agus Endang, dipersilakan. Ya, sejenak kita akan menegakkan tangan kita, hadirin dan juga sahabat kreatif. Kita akan bermunajat untuk kelangsungan acara kita Festival Pelajar Nusantara 2022. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita mengangkat tangan kita sembari menurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini saya akan memimpin secara agama Islam. Bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin,
حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala karunia nikmat yang Engkau berikan, sehingga kami semua dapat berhimpun di ruangan ini dalam rangka pembukaan pelaksanaan Festival Pelajar Nusantara tahun 2022 yang diselenggarakan di LPP RRI Palembang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang memperkuat tali silaturahmi di antara kami dan juga sebagai ajang menambah potensi dan prestasi bagi para peserta lomba. Ya Allah, Engkau yang Maha Pelindung, lindungilah kami dari semua mara bahaya, hindarkanlah kami dari perpecahan, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan serta kemudahan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik hingga selesai nanti. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah salah dan hilaf kami, salah dan hilaf kedua orang tua kami, para guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan para pejuang-pejuang bangsa kami. Ya Allah, ridhoilah kegiatan kami dan kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Endang yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Iya, dan hadirin juga sahabat kreatif dengan berakhirnya doa tadi Revinda, maka berakhir pula untuk rangkaian acara kita dalam pembukaan atau opening ceremony Festival Pelajar Nusantara 2022. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir dari dinas-dinas terkait, tamu undangan kita yang hadir, terima kasih banyak. Kemudian dari sponsor kita juga yang begitu banyak mendukung, diantaranya ada dari tentunya didukung penuh ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel, kemudian PT Semen Batu Raja juga, Bank Syariah Indonesia, Pertamina, Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Arkavit C, Ines, Dayday, Medco INP Indonesia, Grup Kurnia, Amanda Bronis, Kopi Benua, Resida, Smart Friend, Nulface, dan Martin. Oke, tepuk tangan untuk semua yang sudah mendukung acara kita pada hari ini dan seterusnya selama 1 pekan. Dan akhirnya kita harus akhiri Revinda ya untuk prosesi opening ceremony. Saya Resti Chandra. Saya Revinda. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, tetap semangat sampai beberapa hari ke depan ya, setiap yang lomba semoga dapat hasil yang maksimal untuk setiap upaya dan juga seperti itu ya. So, itu masih Iya, selanjutnya kita akan persiapan untuk lomba. Seperti ini lomba puisi akan dilanjutkan kembali. Betul sekali. Tadi baru sampai peserta berapa? 12. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu pada tamu undangan yang telah hadir. Tadi sesi fotonya udah ya Pak ya? Sesi fotonya udah atau mau foto lagi juga boleh untuk tamu undangan atau mungkin karena telah ada kesibukan. Pak Walidi terima kasih, Pak Imansyah terima kasih telah hadir juga. Ya, dan juga seluruh tamu undangan yang telah hadir terima kasih dalam acara pembukaan. Kita akan lanjutkan untuk lomba baca puisi. Ini selanjutnya nih ya. Bersiap-siap peserta yang belum tampil tadi. Kita juga akan undang kembali Dewan Juri untuk lomba baca puisi. Tapi kita persiapan dulu teman-teman. Jadi meja penjuriannya sudah disiapkan terlebih dahulu. Nanti kita akan undang kembali juga para Dewan Juri yang kembali akan menilai. Dan kita punya beragam kegiatan dan keseruan. Nah, sekali lagi sudah download aplikasi RRI Playgo?
Udah belum? Nanti dicek sama Mbak Alen loh. Nanti yang beruntung akan mendapatkan kuota internet. Wah, seru kan? Sekali lagi jangan lupa download aplikasi RRI Playgo. Nanti Mbak Alen yang akan mengecek. Bener Mbak Alen ya? Oke, ya kita persiapan lagi teman-teman. Kita akan melanjutkan untuk lomba baca puisi. Dan kembali nanti kami akan undang Dewan Juri untuk baca puisi. Untuk kembali menilai peserta selanjutnya. Kita kembalikan ke ini MC tadi, Revinda dan Amanda. Silakan untuk melanjutkan lomba baca puisi.